Halo kawan Bima, jumpa lagi di kelas Bima Bisa Matematika. Kita lanjutkan pembahasan soal SBMPTN 2018, Matematika Dasar, part yang kedua. Sebelum kita kerjakan soalnya, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Soal pertama, jika A merupakan himpunan semua nilai C, sehingga sistem persamaan linier, X dikurangi Y sama dengan 1, dan CX ditambah Y sama dengan 1, memiliki penyelesaian di kuadran 1. Di kuadran 1 artinya X dan Y-nya positif. Maka A sama dengan, persamaan liniernya adalah X dikurangi Y sama dengan 1, dan CX ditambah Y sama dengan 1. Kita jumlahkan, maka Y-nya dapat dicoret, X ditambah CX sama dengan 2. X dikali 1 ditambah C sama dengan 2. X sama dengan 2 per 1 ditambah C. Di kuadran 1 artinya nilai X lebih besar dari 0. X-nya adalah 2 per 1 ditambah C. Lebih besar dari 0. 2 positif, lebih besar dari 0 artinya bilangan positif, sehingga penyebutnya juga harus bilangan positif. Agar penyebutnya positif, maka 1 ditambah C harus lebih besar daripada 0. Atau C lebih besar dari min 1. X min Y sama dengan 1 dikalikan dengan C. Hasilnya, CX dikurangi CY sama dengan C. CX ditambah Y sama dengan 1. Dikurangi, CX-nya bisa dicoret, negatif, CY dikurangi Y sama dengan C-1. Y dikali dengan min C dikurangi 1 sama dengan C-1. Y sama dengan C-1 dibagi dengan min C dikurangi 1. Di kuadran 1, artinya Y-nya lebih besar dari 0. Y-nya adalah C dikurangi 1 per min C dikurangi 1. Lebih besar dari 0. Kita cari pembuat 0-nya. C-1 sama dengan 0, maka C sama dengan 1. Min C dikurangi 1 sama dengan 0, maka C sama dengan min 1. Gambar ke dalam garis bilangan. Untuk min 1, gambarnya bundaran terbuka karena tandanya adalah lebih besar, bukan lebih besar sama dengan, dan 1. Uji titik untuk 0, jika 0 disubstitusikan, maka hasilnya positif, daerah positif. Yang kurang dari min 1 daerah negatif, yang lebih dari 1 daerah negatif. Yang ditanyakan adalah yang lebih besar dari 0, maka daerah positif. Pertidaksamaan sebelumnya, C lebih besar dari min 1, maka dari min 1 panahnya ke kanan. Himpunan penyelesaiannya yang memuat garis biru dan garis kuning. Sehingga, himpunan penyelesaiannya adalah C sedemikian hingga min 1 kurang dari C kurang dari 1. Jawabannya C. Soal berikutnya, diketahui himpunan A, anggotanya 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5 anggota A diambil secara acak. Peluang terambilnya 5 anggota tersebut berjumlah genap adalah, pertama kita hitung banyaknya bilangan ganjil. Kita sebut sebagai NJ untuk bilangan ganjil. 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan 5. Kita hitung banyaknya bilangan genap. NN. 1, 2, 3. Banyaknya 3. 5 anggota diambil secara acak, dijumlahkan hasilnya genap. Kita tulis kemungkinannya.
Karena ada 3 bilangan genap dan 5 bilangan ganjil, agar jumlahnya ganjil, ganjilnya minimal harus ada 2. Karena ganjil ditambah ganjil hasilnya genap. Sisanya bilangan genap. Banyaknya kemungkinan, tidak perlu memperhatikan urutan, kita gunakan konsep kombinasi. Pertama, bilangan ganjil. Kombinasi, banyak bilangan ganjil 5, diambil 2. 2 bilangan ganjil. Dikali kombinasi, bilangan genapnya ada 3, diambil 3. Sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial, 3 faktorial. 5 faktorialnya saya tulis 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Dikali dengan kombinasi 3, 3. 3 faktorial dibagi 3 faktorial, 0 faktorial. 3 faktorialnya dicoret, 4 dibagi 2 hasilnya 2, 5 dikali 2 sama dengan 10. Kemungkinan yang kedua, agar hasilnya genap, ganjil ditambah ganjil, ganjil ditambah ganjil, sisanya genap. Banyaknya cara adalah kombinasi banyak bilangan ganjil 5 diambil 4, dikali kombinasi banyak bilangan genap 3 diambil 1. Sama dengan 5 dikali 4 faktorial dibagi 4 faktorial, 1 faktorial. Dikali 3 faktorial per 1 faktorial, 2 faktorial. 3 faktorialnya saya tulis 3 dikali 2 faktorial. 2 faktorialnya dicoret, 4 faktorialnya dicoret. 5 dikali 3 hasilnya 15. Banyak kejadian yang dimaksud saya tulis sebagai NK sama dengan 10 ditambah 15, 25. Sekarang kita hitung ruang sampelnya atau NS. Sama dengan kombinasi, jumlah semua bilangannya adalah 8. Kombinasi 8, yang diambil 5 anggota, berarti kombinasi 8, 5. Sama dengan 8 faktorial per 5 faktorial, 3 faktorial. 8 faktorialnya saya tulis 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial. 5 faktorialnya dicoret, 3 faktorial hasilnya 6 dicoret dengan 6. 8 dikali 7, 56. Maka peluang kejadiannya adalah NK per NS sama dengan 25 per 56. Jawabannya B. Soal berikutnya, diketahui suatu barisan geometri yang terdiri atas 4 suku dengan rasio setengah dan suku barisan aritmatika yang terdiri atas 3 suku dengan beda B, jumlah semua suku barisan geometri tersebut, dan jumlah semua suku barisan aritmatika tersebut masing-masing bernilai 1. Jika suku pertama barisan geometri tersebut sama dengan suku ketiga barisan aritmatika, maka nilai B adalah, pertama kita bahas di barisan geometrinya. Jumlah N suku pertama baris geometri adalah Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Ada 4 suku. Kita hitung S4 sama dengan A dikali 1 min rasionya adalah setengah, N-nya 4, dibagi dengan 1 min setengah. Jumlah 4 suku pertamanya adalah 1. 1 sama dengan A dikali 1 min 1 per 16 per setengah. Disamakan penyebutnya, satunya menjadi 16 per 16. Setengahnya dikali 1, hasilnya setengah, sama dengan A dikali dengan 15 per 16. A sama dengan 1 per 2 dikali 16 per 15. A sama dengan 16 per 30.
Berikutnya yang barisan aritmatika terdiri atas 3 suku. U1, U2, U3. U2 nilainya adalah U1 ditambah B. U3 adalah U1 ditambah 2B. Jumlah semua sukunya berarti U1 ditambah U1 plus B ditambah U1 plus 2B sama dengan 1. 3U1 ditambah 3B sama dengan 1. Suku pertama barisan geometri, yaitu nilai A, sama dengan suku ketiga barisan aritmatika. Suku ketiganya adalah U1 ditambah 2B. Nilainya sama dengan A, yaitu 16/30. Persamaan ini kita kalikan dengan 3. Hasilnya 3U1 ditambah 6B sama dengan 16/10. Persamaan sebelumnya yaitu 3U1 ditambah 3B sama dengan 1. Kita kurangi. 1 di sini boleh ditulis 10/10. 3U1-nya boleh dicoret. 6B dikurangi 3B hasilnya 3B sama dengan 16/10 dikurangi 10/10. 6/10. Maka B sama dengan 6/10 dikali 1/3. Sama dengan 6/30. B-nya sama dengan 6/30. Disederhanakan dengan dibagi 6/6 menjadi 1/5. Jawabannya C. Berikutnya, jika puncak grafik fungsi Y sama dengan Px kuadrat min Qx min 1 sama dengan puncak grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 4, maka nilai P ditambah Q adalah dari grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X ditambah 4. Jika ada fungsi kuadrat, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, X puncaknya adalah XP sama dengan min B per 2A. Maka X puncaknya sama dengan negatif min 2 per 2 dikali A-nya 1. X puncaknya sama dengan 1. Cari nilai Y puncak dengan cara substitusi XP ke dalam fungsi. 1 kuadrat dikurangi 2 dikali 1 ditambah 4. Sama dengan 1 dikurangi 2 ditambah 4. Sama dengan 3. Titik puncaknya XP, YP, yaitu 1,3. Titik puncaknya sama dengan titik puncak fungsi Y sama dengan Px kuadrat dikurangi Qx dikurangi 1. X puncaknya sama dengan negatif min Q dibagi P. Titik puncaknya XP-nya di 1 sama dengan min XP-nya 1 sama dengan Q per P. X puncaknya sama dengan min Q per 2P. X puncaknya 1 sama dengan Q per 2P. Artinya, Q sama dengan 2P. Cari Y puncaknya dengan substitusi XP1 ke dalam fungsi kuadrat. P dikali 1 kuadrat dikurangi Q dikali 1 dikurangi 1. YP-nya ada 3 sama dengan P dikurangi Q dikurangi 1. Substitusi Q dengan 2P. 3, satunya pindah ruas plus 1, sama dengan P dikurangi 2P. 4 sama dengan min P. Maka P sama dengan min 4. Cari nilai Q. Q sama dengan 2 dikali P-nya min 4. Q sama dengan min 8.
Yang ditanyakan P plus Q. Sama dengan min 4 ditambah min 8. Sama dengan min 12. Jawabannya A. Terakhir, diketahui P lebih besar dari 0, serta P dan P kuadrat min 2 merupakan akar X kuadrat min 10X plus C sama dengan 0. Jika C merupakan salah satu akar X kuadrat ditambah AX ditambah 42 sama dengan 0, maka nilai A adalah, kita cari nilai C-nya dulu dari persamaan kuadrat X kuadrat min 10X ditambah C sama dengan 0. Akar-akarnya P dan P kuadrat min 2. Jumlah akar-akar persamaan kuadrat X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Akar-akarnya P ditambah dengan P kuadrat dikurangi 2. Sama dengan min 10 dibagi A-nya 1. P kuadrat ditambah P dikurangi 2 sama dengan 10. P kuadrat ditambah P dikurangi 12 sama dengan 0. Kita faktorkan. P kuadrat, P dikali P, 12, 3 dikali 4. 4-nya positif, 3-nya negatif. P sama dengan 3 atau P sama dengan min 4. P-nya lebih besar dari 0, maka P min 4 tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah P sama dengan 3. Akar-akarnya P dan P kuadrat min 2. P-nya sama dengan 3, P kuadrat min 2, 3 kuadrat dikurangi 2. Sama dengan 9 min 2, sama dengan 7. Kita susun persamaan kuadratnya dengan cara X dikurangi akar yang pertama X1 dikali X dikurangi akar yang kedua X2 sama dengan 0. X dikurangi 3 dikali X dikurangi 7 sama dengan 0. X kuadrat dikurangi 7X dikurangi 3X ditambah 21 sama dengan 0. X kuadrat dikurangi 10X ditambah 21 sama dengan 0. Dengan demikian, diperoleh nilai C sama dengan 21. C merupakan salah satu akar dari X kuadrat ditambah AX ditambah 42 sama dengan 0. Artinya, nilai C sama dengan 21 memenuhi persamaan ini. Kita substitusikan 21 kuadrat ditambah A dikali 21 ditambah 42 sama dengan 0. Agar lebih mudah dibagi dengan 21. 21 ditambah A ditambah 2 sama dengan 0. 23 ditambah A sama dengan 0. A sama dengan negatif 23. Jawabannya A. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jika kalian suka, klik tombol like. Agar makin bermanfaat, share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di kelas BIMA berikutnya.